Kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun bagian penting dari sejarah, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Di balik setiap perjalanan kereta ada sistem, aturan keselamatan, serta kerja banyak pihak yang seringkali tidak kita sadari. Di tengah ketertarikan publik terhadap dunia perkeretaapian, hadir komunitas Railfans sebagai jembatan antara masyarakat dan dunia kereta api itu sendiri. Melalui hobi, dokumentasi, dan edukasi, komunitas Railfans turut berperan menyebarkan informasi yang benar, membangun kesadaran keselamatan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap transportasi massal yang ramah lingkungan. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kereta api bukan hanya sebagai moda transportasi, namun dalam kereta api ada sejarah, kemudian juga ada teknologi, dan ada kehidupan masyarakat di balik setiap perjalanannya. Dan di tengah ketertarikan publik terhadap dunia perkeretaapian, hadir komunitas yaitu Railfans sebagai jembatan antara masyarakat dan para pecinta kereta api. Dan saat ini kita sudah bersama dengan penasehat dari komunitas Railfans Daop 4 yaitu Mas Fernanda. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat dari kecil, kalau saya waktu kecil itu memang saya tertarik dengan kereta api itu, apalagi kalau yang ini ya, yang muter gitu, itu punya ketertarikan sendiri. Nah, tapi kalau dari komunitas ini apa yang melatar belakangi ketertarikan dengan kereta api hingga lahirlah komunitas Railfans Daop 4 ini? Baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Lia atas waktu yang diberikan kepada komunitas Railfans Daop 4. Saat ini komunitas Railfans Daop 4 sendiri adalah komunitas yang berada di wilayah daerah operasi 4 Semarang, dan kebetulan apa yang membuat kami tertarik dalam dunia perkeretaapian itu, kami itu perkumpulan ataupun sekumpulan orang yang hobinya hampir sama ya Mbak, karena pecinta kereta api itu ada yang suka di bidang operasionalnya, ada yang suka di bidang sarananya, ada yang suka di bidang prasarana, dan ada suka yang juga fotografi dan videografi. Dan yang menarik adalah kami kalau berkumpul jadi satu itu memiliki pembahasan yang saling berkesinambungan. Jadi misal mau take foto ataupun video, yang suka dengan sarana perkeretaapian mereka hafal. Misal momennya saat ini ada lokomotif yang menggunakan livery vintage seperti itu. Terus kita mau foto dengan background stasiun yang mana ini, maksudnya mau yang yang vintage ya, ada di stasiun Kedung Jati karena menggunakan persinyalan mekanik dan stasiunnya masih heritage juga bangunannya karena seperti stasiun Ambarawa. Okay. Terus ada juga yang suka terkait hal-hal lainnya, banyak juga sih kami latar belakangnya. Ini kalau boleh tahu berdirinya mulai tahun kapan nih Mas komunitasnya ini? Kalau komunitas Railfans Daop 4 sendiri ini berdiri mulai 14 Agustus tahun 2011, Mbak. Sebelumnya 2011. Kami bernama Railfans Semarang karena kami hanya ruang lingkup Semarang. Lalu pada saat tahun 2000 sebelumnya tahun 2010, lalu tahun 2011 itu banyak anggota yang dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai dengan Cepu, terus ke selatan itu Ambarawa dan Bumi. Maka kami mengukuhkan nama bahwasanya komunitas ini semakin besar anggota, semakin lebar sayapnya di beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah, maka kami mengukuhkan bahwasanya Railfans Semarang berganti nama menjadi komunitas Railfans Daop 4. Oke, ini dari tahun 2011 sampai sekarang pasti komunitas ini anggotanya banyak sekali nih ya Mas Fernanda ya. Yeah. Banyaknya anggota ini bagaimana untuk ini menyatukan kalau misalkan ada kegiatan gitu, bagaimana ini Mas? Oh iya, jadi kalau kan anggota kami mulai dari wilayah Tegal, Pemalang, Pekalongan, lalu Semarang, Cepu, ke selatan itu ada wilayah Ungaran, Ambarawa, Salatiga, sampai dengan stasiun Bundi di area Grobogan. Lalu kalau misal kami ada kegiatan, kita bergilir bahwasanya
misal dalam 1 tahun kita mengadakan 6 kali kegiatan. Oke, kita pertama di Tegal, lalu pindah ke Pekalongan, Semarang, Cepu, dan area selatan Bundi. Jadi dari kita melakukan kegiatan di tempat-tempat yang berbeda, teman-teman itu merasa dihargai sehingga mereka mau bergabung di kegiatan wilayah Tegal, wilayah Pekalongan, Semarang. Karena ketika di Tegal, teman-teman dari Cepu, Semarang, Pekalongan ikut ke sana semua. Terus kegiatan di Pekalongan, teman-teman dari Tegal, Semarang, Cepu ikut juga. Sebaliknya ke timur juga sama seperti itu. Sehingga teman-teman di wilayah-wilayah di luar Semarang merasa dihargai dan mereka merasa, oh, bahwa komunitas ini hadir tidak hanya sekedar di medsos saja. Ternyata di dunia nyata kita semua guyup rukun untuk saling support tiap kegiatan. Oke. Mas Fernanda, kalau tadi dijelaskan bahwa komunitas ini kan beragam dari beragam profesi, kemudian berkumpul karena mempunyai persamaan hobi. Kemudian salah satu yang paling membuat tertarik di dunia perkereta apian ini apanya nih, Mas? Mungkin ketertarikannya kereta api itu salah satu mode yang dalam undang-undang itu diatur jalannya sendiri. Jadi ketertarikannya itu satu. Kedua, kereta api itu satu lokomotif bisa menarik 10, 20, bahkan sekarang 30 gerbong. Jadi kan kalau dipotret itu bagus. Oke, Mas, kalau kita lihat selama kemarin waktu liburan seperti itu, pasti komunitas ini juga banyak kegiatannya ya, Mas. Mungkin boleh disebutkan, Mas, kegiatan-kegiatan dari komunitas Relevance ini apa aja nih? Kegiatan komunitas kami yaitu pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru itu mengikuti posko yang sama ditetapkan oleh PT Kereta Api. Jadi komunitas Relevance Daup 4 ini kami berkolaborasi dengan daerah operasi 4 Semarang tentunya. Kebetulan naungan kami, pembina utama kami adalah Bapak Lukman, selaku manajer Humas Daup 4 Semarang. Jadi Oke, Mas. kegiatan-kegiatan kami ya, mulai dari itu tadi posko angkutan Natal dan Tahun Baru, posko angkutan Lebaran, lalu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sosialisasi keselamatan perkereta-apian di bidang maupun di ruang lingkup area perkereta-apian seperti itu. Terus kita juga kemarin melakukan sosialisasi anti pelecehan di atas kereta dan stasiun. Oke, ini apalagi dengan merambah di digital, otomatis ini kegiatan-kegiatan seperti ini akan ini ya, Mas ya, akan cepat terpublish dan cepat teredukasi masyarakat. Setidaknya dengan hal-hal baru yang bisa oleh komunitas Relevance ini. Kita akan bahas terkait dengan masih dengan perkereta apian usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, masih bersama dengan penasihat dari komunitas Relevance Daup 4 Semarang yaitu Mas Fernanda. Mas, kita sambung lagi nih. Tadi kan ibaratnya ini dari hobi kemudian menjadi hal-hal yang positif ya. Karena hal positif ini jadi publik menjadi lebih paham terkait dengan kereta api, hal apa yang harus diketahui dan hal apa yang harus dihindari dalam kereta api. Setidaknya seperti yang waktu kemarin tuh yang lagi viral, ada anak-anak bermain di perlintasan kereta api saat kereta api lewat, itu kan memang harus perlu edukasi yang benar-benar. Karena kalau hal yang tidak diharapkan jangan sampai terjadi gitu ya, Mas Fernanda. Ini sejauh ini dari komunitas ini, edukasi yang disampaikan pada publik pasti juga ada ya, Mas ya. Ini bagaimana dari Mas Fernanda sendiri? Jadi komunitas Relevance Daup 4 ini juga melakukan kegiatan terkait sosialisasi yang berkaitan juga dengan masyarakat, terutama keselamatan di perlintasan sebidang. Kedua, keselamatan di area rel kereta api. Lalu sosialisasi terkait anti pelecehan di atas kereta dan di stasiun. Terus yang keempat, kita juga bersosialisasi di sekolah-sekolah sekitar area perkereta apian, baik stasiun, jalan rel. Intinya ruang lingkup perkereta apian
yang bersinggungan dengan masyarakat, kami edukasi agar tidak membahayakan masyarakat itu sendiri dan perjalanan tersebut. Dan kebetulan kami itu disupport oleh PT KAI terkait pendanaan setiap kegiatan. Ada CSR dari PT KAI. Jadi selain kami siap melakukan kegiatan yang bersifat sosial, kami juga didukung kegiatan tersebut oleh PT KAI melalui dana CSR. Oke, jadi ini kolaborasi yang mantap nih ya dari kereta api. Kemudian ada komunitas para pecinta kereta api. Jadi bagi pemirsa sekalian, mungkin bertanya-tanya selain kegiatan edukasi semacam itu, apa yang dilakukan oleh komunitas sih, Mbak? Biasanya kan tanya gitu. Nah, ini kalau kemarin ada seperti bencana di Sumatera seperti itu, apakah dari komunitas ataukah ada bencana lain seperti yang di Jawa Tengah dulu longsor ya tahun kemarin longsor dan banjir. Bagaimana dari pihak komunitasnya? Apakah juga ada semacam kegiatan kemanusiaan, bakti sosial atau bagaimana ini dari Mas Fernanda? Ya, dari tidak hanya komunitas referensi Daumpat, alhamdulillah kemarin pada saat bencana di Sumatera Utara, kami komunitas referensi seluruh Indonesia, baik di Jawa dan Sumatera, menggalang dana untuk bantuan korban dampak bencana di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah respon dari seluruh teman-teman komunitas Indonesia sangat baik dan respon dari PT KAI juga mendukung. Akhirnya bantuan dari teman-teman Raven seluruh Indonesia sampai di lokasi bencana disalurkan oleh teman-teman komunitas Raven yang ada di Medan. Mas, kalau di era media sosial seperti saat ini bagaimana peran konten dari komunitas Railfans ini dalam membangun citra positif terhadap pemberitaan kereta api? Terkait pemberitaan saat ini kan banyak pemberitaan tentang kecelakaan di perlintasan kereta api ya Mbak. Terus pelemparan yang viral di beberapa medsos itu bahkan terdampak. Kami menggalakkan di media sosial itu berupa satu edukasi tentang keselamatan di perlintasan. Mulai dari kapan waktu kita berhenti, kapan kita waspada terhadap perlintasan yang tidak memiliki palang pintu, terus bagaimana cara kita memelihara sarana prasarana perkeretaapian yang ada agar masyarakat tidak melakukan vandalisme, terus ya kampanye-kampanye tentang keselamatan, terus kampanye tentang anti pelecehan kami galakkan di medsos. Karena apa-apa sekarang kan melalui medsos dan apa-apa sekarang mudah viral. Jadi dari situ kita menanggapi ataupun mengimbangi hal-hal itu menggunakan medsos juga. Kalau dari pengalaman Mas Fernanda sendiri, ada nggak kendala saat melakukan sosialisasi seperti itu? Ada Mbak, ini cerita menarik juga. Pada awal kita melakukan sosialisasi di perlintasan sebidang, kami kan kalau di perlintasan sebidang itu kita palang pintu menutup, lalu kita membentangkan spanduk. Itu juga masih ada yang menerobos. Terus ada juga ketika palang pintu ditutup, itu tetap menerobos dan jatuh. Jadi kita itu sosialisasi bermanfaat juga untuk masyarakat agar lebih aware atau waspada di lingkungan area perkereta apian. Terus ada juga ketika kita melakukan sosialisasi kegiatan anti pelemparan di sepanjang jalan rel, dikira kita mau gusur warga, mau dilakukan double track seperti itu. Itu hal yang menariknya di situ, dan kendalanya sih selama ini tidak ada karena kami juga dibimbing dan dibina terkait kegiatan oleh PT KAI juga. Jadi kita tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, Mas Fernanda, kalau menurut Mas Fernanda, ini kan kita tahu bahwa kereta api ini kalau mau lewat, ini kan pasti sudah ada ininya dulu, ada tanda-tandanya dulu kan, meskipun itu palang pintunya, palangnya cuma satu atau gimana, pasti kan ada petugasnya di sana. Tapi kenapa masih ada juga masyarakat yang nekat nerobos? Apakah mereka tidak takut atau mereka memang sudah tidak ini lagi dengan sosialisasi yang dilakukan atau bagaimana kalau menurut Mas Fernanda? Kalau itu memang kebiasaan masyarakat itu
tidak mindsetnya bisa mereka serta yang harus dirubah gitu ya berarti ya. ya betul. Jadi kepedulian dari pribadi sebenarnya. Kami sosialisasi beberapa kali juga di tempat tersebut masih ada yang menerobos. Tetapi kami juga menyadari bahwasanya kita tidak bisa langsung serta-merta mengubah habit masyarakat yang selama ini mungkin suka menerobos, terus suka tidak sabar. Beberapa orang yang menerobos setelah kami tanya kenapa Pak tetap ingin menerobos karena kereta apinya masih jauh kok seperti itu. Tapi Aduh. padahal kan kalau sesuai undang-undang bahwasanya palang pintu kereta api belum menutup tapi sirine palang pintu sudah berbunyi itu kita wajib berhenti dan apa namanya walaupun dalam kondisi macet ataupun seperti apa kita jangan sampai berhenti di atas rel kereta api. Nah, khawatirnya kan nanti terjadi ada kereta api melewat terus kendaraan tidak bisa bebas dari jalan rel kan menjadi sebuah kecelakaan. Maka dari itu dari kami mengimbau bahwasanya ketika terjadi kemacetan di perlintasan kereta api sebaiknya berhenti di belakang palang pintu. Walaupun depan kosong ya biarkan kosong. Kalau sudah memang benar-benar depannya bisa untuk satu ataupun beberapa mobil yang baru lewat gitu. Iya, oke. Semoga informasi ini bisa didengar dan bisa dicermati oleh semua masyarakat. Jadi karena nyawa itu cuma satu. Jadi kalau misalkan gambling keretanya masih lama, tiba-tiba keretanya udah deket, jangan sampai seperti itu. Kita meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di rel kereta api. Setidaknya demikian ya Mas Fernanda ya. Kita akan bahas berikutnya di segmen 3 usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan masih bersama dengan Mas Fernanda selaku penasehat dari komunitas Rel Fans Daup 4 Semarang. Mas Fernanda, tadi di segmen 1, segmen 2 sudah disampaikan bagaimana masyarakat ini awalnya dari rasa cinta pada kereta api, kemudian terbentuklah suatu komunitas di mana komunitas ini juga tidak hanya dari satu profesi tapi banyak profesi. Jadi dengan satu misi setidaknya yaitu ingin memberikan pencerahan pada masyarakat selain hobi yang digeluti, ingin memberikan informasi pada masyarakat bahwa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat di kereta api maupun saat melihat kereta api gitu. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fernanda terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan bakti sosial, kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas yang ditanyakan oleh pemirsa sekalian, masyarakat mungkin penasaran kalau mau ikutan gabung gimana sih Mas, harusnya ada ini sendiri nggak, ada medsosnya, kita harus ke medsosnya, kemudian syaratnya apa kalau mau ikutan gabung komunitasnya Mas Fernanda ini? Terima kasih. Kalau dari masyarakat ataupun adik-adik kakak-kakak yang ingin bergabung di komunitas referensi Daup 4 bisa follow IG KRD Official ataupun TikTok. Di situ nanti ada kontak person ataupun bisa melalui DM untuk ikut bergabung. Jadi kami ini dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Grobogan, Cepu, itu ada koordinator wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi misal ada teman-teman ataupun kakak-kakak pun adik-adik yang ingin bergabung misal di wilayah Pekalongan, nanti silakan DM melalui Instagram KRD Official, lalu akan kami arahkan kepada koordinator wilayah yang di wilayah ditempati. Oke, Mas Fernanda, dari 2011 sampai saat ini masuk 2026, pasti banyak tantangan ya. Saya bilangnya nggak hambatan atau halangan, tapi tantangan, lebih sesuatu yang menantang. Pengalaman apa yang Mas Fernanda dan teman-teman bisa sharing dengan pemirsa sekalian dari 2011 sampai 2025 kemarin ini? Kalau kebetulan saya bergabung komunitas itu juga dari tahun 2011, dari awal mula berdiri, terus saya awal mula menjadi anggota biasa, terus dipercaya menjadi pengurus dan saat ini dipercaya menjadi penasehat KRDI. Tentu saja banyak dinamika dalam internal komunitas juga. Tantangan kami ini sebenarnya adalah menyatukan agar anggota kita tetap solid.
dari berbagai background yang berbeda-beda, bagaimana kita harus menyikapi dengan kepala dingin agar teman-teman ini bisa selalu rukun, selalu guyup, dan solid setiap kegiatan. Maka dari itu, kami melakukan kegiatan yang namanya KTM. Sebutan dari internal kami itu KTM, kegiatan tengah malam, yang mana kita kadang tiap 1 bulan atau 2 bulan itu seperti mini gathering, kita kumpul bareng, kita makan-makan bareng, bakar-bakar bareng di suatu stasiun yang kita kehendaki. Lalu paginya kita melakukan kegiatan bersih-bersih stasiun dan penanaman pohon. Nah, dari situ kita merasa yakin ketika kami semua berkumpul bersatu menyuarakan pendapat dan pendapat atau aspirasi kita ditampung dan dipenuhi, maka dari situ tantangan-tantangan yang kita khawatirkan terkait keutuhan anggota bakal Bisa dilewati semua tantangannya. Oke, Mas Fernanda, ada pesan buat pemirsa sekalian mungkin terkait dengan perkereta apian? Kalau dari kami terkait tentang perkereta apian untuk masyarakat, yang pertama jangan menerobos palang pintu. Walaupun tidak ada palang pintunya, tolong berhenti sejenak, tengok kiri dan kanan. Setelah berasa aman, maka boleh melintas. Terus yang kedua, jangan melempari kereta api, karena di dalam kereta api ada penumpang yang menuju ke suatu tempat tujuan, yang dimana di rumah ataupun di suatu tempat ditunggu saudara, ditunggu keluarga. Kalaupun kereta api dilempar dan mengenai penumpang, maka timbul korban dan kerugian secara material seperti itu. Lalu harapan kami terhadap kereta api, semoga kereta api semakin maju, semakin jaya, pelayanannya semakin prima. Dan saat ini kereta api sudah sangat terkait pelayanan dibanding era tahun 2010 ke bawah seperti itu. Jadi mari kita jaga bersama, kita rawat bersama aset negara ini sehingga kereta api tetap maju dan selamat. Lebih semakin baik ke depannya, baik dari kereta api, kemudian masyarakat juga lebih memahami terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat kereta api melintas. Terima kasih Mas Fernanda atas perbincangannya. Semoga apa yang disampaikan Mas Fernanda ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian yang saat ini penasaran dengan komunitas. Nah, bisa gabung di komunitasnya Mas Fernanda ini karena positif juga. Tadi kita lihat kan ya, kita tahu dari Mas Fernanda bagaimana kegiatannya. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Fernanda bisa menjadi manfaat buat publik dan masyarakat semuanya. Saya Farida Amalia pamit undur diri, Kompas TV independen terpercaya. Matur suwun Mas Fernanda.